Lahan marin. Pertama, bentuk lahan asal proses marin. Bentuk lahan asal proses marin dihasilkan oleh aktivitas gerakan air laut, baik pada tebing curam, pantai berpasir, pantai berkarang, maupun pantai berlumpur. Aktivitas marin sering dipengaruhi oleh aktivitas fluvial, sehingga sering disebut sebagai fluvio marin. Proses marin mempunyai pengaruh yang sangat aktif pada daerah pesisir pantai, sehingga semakin dangkal laut maka akan semakin mempermudah terjadinya bentang alam daerah pantai, dan semakin dalam laut maka akan memperlambat proses terjadinya bentang alam di daerah pantai. Selain dipengaruhi oleh kedalaman laut, perkembangan bentang lahan daerah pantai juga dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama, struktur, tekstur, dan komposisi batuan. Yang kedua, keadaan bentang alam atau relief dari daerah pantai atau di daerah sekitar pantai. Yang ketiga, proses geomorfologi yang terjadi di daerah pantai tersebut yang disebabkan oleh tenaga dari luar. Misalnya, yang disebabkan oleh angin, air, es, gelombang, dan arus laut. Yang keempat, proses geologi yang berasal dari dalam bumi yang mempengaruhi keadaan bentang alam di permukaan bumi dari daerah pantai. Misalnya tenaga vulkanisme, diastrofisme, pelipatan, patahan, dan sebagainya. Yang kelima, kegiatan gelombang, arus laut, pasang naik dan pasang surutnya ombak, serta kegiatan organisme yang ada di laut. 2. Pengertian daerah pantai berdasarkan tahap-tahap perkembangannya. Karakteristik garis pantai dapat dibedakan menjadi beberapa pengertian. Yang pertama, pantai atau shore. Pantai atau shore adalah daerah peralihan antara permukaan air tertinggi dan terendah. Shoreline atau garis pantai, jalur pemisah yang relatif terbentuk baris dan merupakan batas antara daerah yang dicapai air laut dan yang tidak bisa dicapai oleh air laut. Yang kedua, garis pantai atau shoreline. Garis pantai adalah garis yang membatasi permukaan daratan dan permukaan air. Garis pantai ini selalu berubah-ubah sesuai dengan permukaan air laut. Garis pantai tertinggi terjadi pada saat terjadi pasang naik setinggi-tingginya, sedangkan garis pantai terendah terjadi pada saat terjadi pasang surut serendah-rendahnya. Yang ketiga, pantai depan. Pantai depan adalah daerah sempit yang terdapat pada pantai yang terletak di antara garis pasang naik tertinggi dengan garis pasang surut terendah. Yang keempat, pantai belakang. Pantai belakang adalah bagian dari pantai yang terletak di antara pantai depan dengan garis batas laut tetap. Daerah ini hanya akan tergenang air apabila terjadi gelombang pasang yang sangat besar. Dengan demikian, daerah ini akan kering apabila terjadi gelombang pasang yang intensitasnya besar. Bentang alam seperti ini biasanya terdapat pada daerah pantai yang terjal, misalnya di pantai selatan Pulau Jawa. Yang kelima, pesisir dan garis pesisir. Pesisir merupakan daerah pantai yang tidak menentu dan cenderung meluas ke daratan. Sedangkan garis pesisir adalah garis batas laut yang tetap dari pesisir. Daerah pesisir ini mempunyai kemiringan lereng yang ditandai dengan luas yang tidak begitu besar pada daerah tepi pantai, yang sebagian besar merupakan daerah pantai terjal. Yang keenam, endapan pantai. Endapan pantai merupakan endapan hasil kegiatan laut yang terdapat di pantai. Menurut tempat terjadinya, endapan pantai ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, endapan bawah pantai depan merupakan jenis endapan yang terdapat di bagian bawah pantai depan. Endapan ini juga merupakan hasil dari kegiatan gelombang dan arus litoral. Yang kedua, endapan atas pantai depan. Endapan atas pantai depan merupakan jenis endapan pantai yang terdapat pada bagian atas pantai depan. Endapan pantai ini terbentuk karena hasil kegiatan gelombang.
Yang terakhir, endapan pantai belakang. Endapan pantai belakang merupakan jenis endapan pantai yang terdapat pada pantai belakang yang sempit. Endapan pantai ini merupakan gabungan dari hasil kegiatan gelombang yang besar, aliran air dari gelombang pasang naik setinggi-tingginya, angin, serta aliran sungai yang membawa material batuan ke pantai belakang tersebut. Menurut Johnson, pantai dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, pantai yang tenggelam. Pantai yang tenggelam merupakan jenis pantai yang terjadi apabila permukaan air mencapai atau menggenangi permukaan daratan yang mengalami penenggelaman. Disebut pantai tenggelam karena permukaan air berada jauh di bawah permukaan air sekarang. Untuk mengetahui apakah laut mengalami penenggelaman atau tidak, dapat dilihat dari keadaan pantainya. Naik turunnya permukaan air laut selama periode glasial pada zaman Pleistosin menyebabkan maju mundurnya permukaan air laut yang sangat besar. Selain itu, penenggelaman pantai juga bisa terjadi akibat penenggelaman daratan. Hal ini terjadi karena permukaan bumi pada daerah tertentu dapat mengalami pengangkatan atau penurunan yang juga dapat mempengaruhi keadaan permukaan air laut. Pengaruh ini sangat terlihat di daerah pantai dan pesisir. Yang kedua, pantai yang terangkat. Pantai ini terjadi akibat adanya pengangkatan daratan atau adanya penurunan permukaan air laut. Pengangkatan pantai ini dapat diketahui dari gejala-gejala yang terdapat di lapangan dengan sifat yang khas, yaitu terdapatnya bagian atau lubang daratan gelombang yang terangkat di daerah ini. Banyak dijumpai teras-teras pantai, lengkungan tapak, pantai terjal, serta gua-gua pantai. Yang kedua, terdapatnya teras-teras gelombang. Teras gelombang ini terbentuk pada saat permukaan air mencapai tempat-tempat di mana teras tersebut berada. Teras-teras ini merupakan batas permukaan air. Sifat yang ketiga yaitu terdapatnya gisik. Gisik yaitu tepian laut yang terdapat di atas permukaan air laut yang terjadi karena adanya pengangkatan dasar laut. Yang keempat, terdapatnya laut terbuka. Laut terbuka ini terjadi karena adanya dasar laut yang terangkat. Sifat yang kelima yaitu garis pantai yang lurus. Erosi gelombang dan pengendapannya pada laut dangkal cenderung menurunkan bentang lahan dan menyebabkan dasar laut yang dangkal menjadi datar. Apabila dasar laut yang dangkal tersebut sekarang mengalami pengangkatan, maka garis pantai yang terbentuk akan kelihatan lurus. Jenis pantai yang ketiga yaitu pantai netral. Jenis pantai netral terjadi di luar proses penenggelaman dan pengangkatan. Misalnya pantai yang terjadi pada delta, pelayan hayutan, terumbu karang, gunung api, gumuk-gumuk pasir, dan jenis pantai yang merupakan hasil dari sesar atau patahan. Jenis pantai yang terakhir yaitu pantai majemuk. Jenis pantai majemuk terjadi sebagai gabungan dua atau lebih dari proses pantai netral, pantai terangkat, dan pantai tenggelam. Berarti dalam suatu daerah bisa terjadi proses penenggelaman, pengangkatan, pengendapan, dan sebagainya. Daerah pesisir pantai merupakan daerah pantai dan sekitarnya yang masih terkena aktivitas marin. Bentuk lahan asal proses marin. Bentuk lahan asal proses marin terbagi dua, yaitu yang pertama pantai cliff. Pantai cliff sering disebut dengan pantai yang menggantung, terjadi karena proses erosi oleh ombak air laut atau abrasi. Ombak yang terbentuk karena hembusan angin menyebabkan air laut beriak dalam ukuran besar dan menggulung-gulung menuju tepi pantai yang berbatasan langsung dengan pantai yang curam. Ombak ini menghantam pantai yang curam setiap saat dan membuat pantai tersebut hancur sedikit demi sedikit. Yang kedua, pantai Kampen. Pantai ini terjadi akibat dari terjadinya proses yang berulang kali mengalami perubahan relatif muka air laut atau yang disebut dengan naik dan turun. Pantai ini juga disebut sebagai pantai majemuk. Berdasarkan morfologinya, daerah pesisir pantai dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama,
pantai bertebing terjal atau cliff. Pantai bertebing terjal merupakan bentuk lahan hasil bentukan erosi marin yang paling banyak terdapat. Bentukan dan Roman cliff berbeda satu dengan yang lainnya karena dipengaruhi oleh struktur batuan dan jenis batuan serta sifat batuan. Cliff pada batuan beku akan lain dengan cliff pada batuan sedimen. Pelapisan batuan sedimen misalnya akan berbeda dengan pelapisan yang miring dan pelapisan mendatar. Sebatas daerah di atas ombak umumnya tertutup oleh vegetasi, sedangkan bagian bawahnya umumnya berupa singkapan batuan. Aktivitas pasang surut dan gelombang mengikis bagian tebing, sehingga membentuk bekas-bekas abrasi seperti tebing tergantung, dan rataan gelombang pasang surut. Yang kedua, pantai bergisik. Pantai bergisik ini pada dasarnya merupakan daerah pasang surut yang terdapat endapan material hasil abrasi. Material ini dapat berupa material halus dan juga bisa berupa material yang kasar. Namun, pantai bergisik tidak saja terdapat pada pantai cliff, tetapi juga bisa terdapat pada daerah pantai yang landai. Pada pantai yang landai, material gisik ini kebanyakan berupa pasir dan sebagian kecil berupa material dengan butiran kerikil sampah yang lebih besar. Pada umumnya, material pasir suatu gisik pantai berasal dari daerah pedalaman yang di bawah air sungai ke laut, kemudian diendapkan oleh arus laut sepanjang pantai. Bagian yang terakhir yaitu topografi pantai. Erosi gelombang sangat mempengaruhi terjadinya garis pantai. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi gelombang, misalnya ukuran dan kekuatan gelombang, kemiringan lereng dan ketinggian garis pantainya, komposisi batuannya, kedalaman airnya, serta lamanya proses tersebut berlangsung. Apabila gelombang di laut dalam menghempas pantai yang curam, maka sebagian besar air akan membalik kembali ke laut dan mengerosi lereng cliff tersebut dan naik dari permukaan air yang dangkal. Kekuatan gelombang. Gelombang pasang yang menghempas pantai merupakan penyebab pengikisan gelombang secara langsung. Bekas-bekas pengikisan gelombang tersebut menyebabkan semakin besarnya kekuatan gelombang. Kenampakan hasil kerja gelombang seperti halnya tenaga pengikis yang lain. Tenaga gelombang juga dapat menyebabkan pengendapan selain menyebabkan pengikisan, sehingga di satu sisi menyebabkan kerusakan pantai dan di sisi yang lain akan menyebabkan berkembang atau terbentuknya garis pantai. Ada beberapa kenampakan bentang lahan hasil kegiatan gelombang, yaitu yang pertama, goresan gelombang pantai. Bekas dari gelombang di pantai akan terlihat jelas apabila struktur batuan yang menyusun pantai tersebut tidak seragam. Batuan yang mudah tererosi akan lebih cepat terkikis bila dibandingkan dengan batuan yang resisten. Kenampakan ini banyak dijumpai pada pantai yang berusia tua. Yang kedua yaitu pantai curam atau cliff dan teras-teras pantai. Apabila dinding pantai cliff yang tersusun dari jenis batuan yang tidak tahan erosi dihantam gelombang yang cukup tinggi, maka batuan tersebut tidak hancur sekaligus. Sebagian material batuan akan menumpuk di bawah dan dapat mempengaruhi kinerja dari gelombang. Apabila tumpukan material tersebut mengalami pengikisan, maka tanah pantai cliff tersebut akan mengalami longsor secara vertikal sehingga terbentuk teras-teras gelombang. Lebar teras gelombang itu sendiri tergantung pada faktor-faktor penyebab erosi gelombangnya. Semakin kuat gelombangnya, maka teras-teras gelombangnya akan bertambah lebar. Yang ketiga, kenampakan hasil pengendapan gelombang. Kenampakan bentang lahan hasil pengendapan gelombang ada beberapa macam, yaitu yang pertama gisik. Gisik merupakan suatu bentuk pengendapan yang terjadi di pantai. Gisik terletak tinggi di atas pantai belakang atau pada posisi lainnya. Kadang-kadang gisik ini terlihat seperti jembatan dan yang bertingkat-tingkat turun ke arah laut. Material pada gisik ini terdiri dari kerikil yang bulat-bulat, kerikil yang kasar, dan pasir.
Yang kedua, penampang gisik yang seimbang. Apabila dalam perkembangannya, pantai yang tenggelam mencapai tingkatan gisik yang lebar dan memencar pada pantai depan, maka akan terjadi keseimbangan antara tenaga erosi dan pengangkutan yang berasal dari gelombang, dari proses pengendapan arus bawah serta arus pantai yang lain. Apabila proses penyeimbangan yang ini terjadi, maka lereng akan terlihat bertingkat-tingkat sesuai dengan arah arus ke laut. Inilah penampang melintang pantai yang mengalami keseimbangan. Jenis pantai ini biasanya berbentuk cembung ke atas dan bertingkat-tingkat ke arah daratan. Yang ketiga, gisik puncak. Gisik puncak ini terbentuk akibat kegiatan gelombang. Pada sisi yang mengarah ke laut dari beberapa gisik terdapat endapan pasir, kerikil atau batu-batu besar yang seragam. Di bagian bawah terdapat semacam bukit kecil yang merupakan puncak gisik yang berbentuk agak cembung. Yang terakhir ada gosong pasir atau penghalang. Apabila dataran hasil kegiatan gelombang terbentuk cukup luas dan di daerah ini terjadi proses sedimentasi yang juga luas, maka gelombang badai yang cukup besar mampu memecah daratan dan akan membentuk semacam jembatan yang arahnya sejajar dengan garis pantainya. Endapan yang terlihat seperti jembatan ini disebut penghalang, ambang atau gosong pasir.